Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rea. Hari ini kita akan membahas terkait dengan prolaps uteri. Apa itu prolaps uteri? Apakah teman-teman tahu? Baik, prolaps uteri adalah suatu kondisi di mana adanya tergelincir atau jatuh dari tempat asalnya, dari uterus, atau turunnya organ uterus ke dalam vagina, bahkan bisa sampai keluar dari liang vagina. Biasanya disebabkan karena kelemahan otot, fasia, atau ligamen penyongkong dari uterus. Nah, insidensinya bagaimana sih? Paling sering terjadi pada kasus multipara. Lebih dari 50% multipara seringkali berlanjut menjadi prolaps uteri. Dan pada wanita-wanita yang menopause. Di Indonesia, lebih sering pada wanita yang telah melahirkan, wanita tua yang menopause, dan wanita dengan pekerjaan yang cukup berat. Kasus prolaps uteri ini meningkat seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup wanita. Rata-rata usia untuk prolaps uteri adalah sekitar 54 tahun. Penyebabnya apa sih untuk kasus prolaps uteri? Yang pertama adalah usia tua. Jadi biasanya terjadi pada usia-usia yang sudah lanjut usia. Kemudian karena trauma obstetrik sebelumnya, misalkan multiparitas, atau pernah melahirkan dengan janin yang besar, atau partus dengan penyulit. Kemudian yang ketiga, kelemahan kongenital dari jaringan penyongkong pelvis. Yang keempat, karena penurunan kadar estrogen atau menopause, dan menjadi defisiensi dari hormonal. Kemudian adanya peningkatan tekanan intraabdominal, misalkan ada obesitas, batuk kronis, atau sering mengangkat benda-benda yang berat. Atau karena memang varian anatomis dari panggul dan letak uterus. Gejala klinisnya apa sih pasien-pasien dengan prolaps uteri? Biasanya pasien akan datang dengan keluhan pelvis yang terasa berat dan nyeri di bagian pelvis. Kemudian adanya protusi atau adanya penonjolan jaringan di daerah jalan lahir. Mungkin juga pasien akan datang dengan keluhan disfungsi seksual. Misalnya, ada dispareunia atau nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian adanya penurunan libido atau nafsu saat berhubungan seksual dan adanya kesulitan dari orgasme. Kemudian yang keempat adalah nyeri di punggung bawah. Mungkin juga ada tanda-tanda konstipasi. Selain itu juga bisa pasien mengeluhkan adanya kesulitan berkemih atau adanya peningkatan frekuensi, urgensi, dan inkontinensia dalam berkemih. Keluhan lain bisa nausea atau mual, kemudian mungkin ada discharge yang purulen seperti keputihan, bisa juga ada perdarahan, dan adanya kesulitan berjalan. Untuk diagnosinya seperti apa sih untuk pada kasus prolaps uteri? Yang pertama jelas, kita sebagai dokter harus melakukan anamnesis kepada pasien. Kita harus menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik. Pada kasus prolaps uteri, kita bisa meminta pasien untuk posisi jongkok, kemudian pasien disuruh mengejan. Kemudian ditentukan dengan jari, apakah porsio uteri dalam posisi normal atau sampai pada introitus vagina. Kemudian lihat juga, apakah serviks uteri sudah sampai keluar di vagina? Seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan lab, bisa juga kita lakukan pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan pap smear. Atau pemeriksaan radiologi, kita bisa periksa dengan USG, melihat apakah uterus masih di tempatnya atau tidak. Nah, untuk klasifikasinya dari prolaps uteri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah descensus uteri. Yang kedua masuk ke dalam tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 atau prosidensia uteri. Untuk descensus uteri diartikan sebagai uterus yang turun tetapi serviks masih di dalam vagina. Untuk tingkat yang kedua, uterus turun dengan serviks uteri yang turun paling rendah sampai di introitus vagina. Untuk tingkat yang kedua, sebagian besar uterus sudah keluar dari vagina. Untuk yang tingkat 3 atau prosidensia uteri, uterus sudah keluar seluruhnya dari vagina disertai dengan adanya inversion dari vagina. Untuk gambarannya bisa dilihat di sini. Perbandingan antara tingkat 1
tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, selain itu kita bisa menentukan stadium dari prolapse dengan yang disebut dengan pelvic organ prolapse quantification atau POPQ. Kalau dari POPQ dibagi menjadi 5 stage. Stage dari stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Untuk stage 1 atau derajat 1 tidak ada prolaps yang terlihat. Kemudian untuk derajat 1, bagian terbawah dari uterus yang keluar lebih dari 1 cm di atas level dari himen. Untuk yang stage 2 atau derajat 2, bagian terbawah dari bagian yang prolaps berjarak sekitar 1 cm atau kurang dari bagian himen. Kemudian untuk stage 3, bagian bawah dari yang prolaps lebih dekat lagi ke himen atau di bawah himen, lebih dari 1 cm, tetapi tidak lebih dari 2 cm di bawah himen. Untuk yang stage 4, ini merupakan prolaps yang komplit. Jadi biasanya sudah semua panjang dari uterus keluar dari bawah himen. Nah, untuk tata laksananya bagaimana sih untuk kasus dengan prolaps uteri? Apakah teman-teman tahu? Nah, untuk tata laksananya dibagi menjadi 3. Yang pertama konservatif, yang kedua paliatif, yang ketiga adalah operatif. Nah, untuk konservatif, kita bisa lakukan atau kita bisa meminta pasien untuk latihan-latihan otot dasar panggul atau yang disebut dengan senam Kegel. Untuk paliatif, kita bisa pasang yang disebut dengan pesarium atau ring di bagian uterusnya. Nah, apa sih indikasi dari penggunaan pesarium? Yang pertama, adanya kehamilan. Yang kedua, jika belum siap dioperasi. Yang ketiga, penderita menolak untuk dioperasi, atau untuk menghilangkan gejala sementara sambil menunggu operasi. Kontraindikasinya apa sih untuk pemakaian pesarium ini? Yang pertama, adanya radang pelvis akut atau subakut. Yang kedua, adanya karsinoma atau kanker serviks. Komplikasinya apa dari penggunaan pesarium ini? Yang pertama, bisa muncul yang disebut dengan PID atau pelvic inflammatory disease. Yang kedua, nyeri setelah dilakukan pemasangan atau nyeri setelah dilakukan insersi. Yang ketiga, bisa menyebabkan vaginitis yang rekuren. Yang keempat, bisa menyebabkan fistula vesiko-vaginal. Jadi ada sambungan atau jembatan antara bagian vesika urinaria dan vagina. Nah, yang terakhir adalah terapi operatif. Untuk terapi operatif ini tergantung dari beberapa faktor, seperti umur, kemudian keinginan untuk mempunyai anak atau untuk mempertahankan uterus, kemudian dari tingkat prolapsnya sendiri, dan ada tidaknya keluhan. Untuk macam-macam operasinya banyak. Yang pertama bisa ada ventrofiksasi, kemudian ada operasi Manchester, histerektomi vaginal, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pencegahannya, apakah teman-teman tahu bagaimana cara mencegah untuk terjadinya prolaps uterus? Baik, yang pertama untuk pencegahannya kita bisa sering-sering melakukan yang disebut dengan senam Kegel. Jadi untuk melatih otot-otot panggul. Yang kedua, menurunkan berat badan pada orang-orang yang IMT-nya lebih atau pada yang obesitas atau yang overweight. Kemudian hindari mengejan sebelum pembukaan lengkap betul, misalkan pada proses persalinan. Kemudian hindari paksaan dalam mengeluarkan plasenta atau prostat cradle. Ini pada proses persalinan. Kemudian obati misalkan jika ada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya tekanan intraabdominal seperti batuk kronis atau merokok. Kemudian mencegah juga untuk mengangkat benda-benda yang berat. Jangan terlalu sering untuk mengangkat benda-benda yang berat. Baik, demikian pembahasan terkait dengan prolaps uteri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini menjawab soal-soal